Oh, udah. Oke, oke. Ah, oke, nggak apa-apa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita, memberikan taufik serta hidayahnya, sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti rutinan malam Jumat, membaca Yasin, tahlil, doa bersama untuk orang tua kita, untuk umat Islam, mengingatkan kita bahwa kita itu tidak hanya mencari hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi juga kita harus menanam kebaikan ataupun keistiqomahan dalam hal spiritual gitu ya. Karena orang-orang dulu itu bisa suksesnya itu barokah karena punya keistiqomahan spiritual, punya amalan ya termasuk dari mengaji, termasuk dari membaca wiridnya, istiqomahan mungkin sholat sunnahnya gitu ya. Itu menjadikan keberkahan bagi mereka gitu. Orang-orang dulu itu seperti itu. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap kepengurusan ya, baik dari pusatnya PBNU, PCNU Jepang, MWCINU Fukuoka, dan para jamaah yang berkenan hadir pada malam hari ini. Kita bersama-sama langsung kawaruh ya. Kita membaca peninggalan-peninggalan ulama dari kitab-kitab yang sudah sedikit banyak saya baca seperti itu. Karena di sini masih bulan Rajab ya, saya tidak lupa mengingatkan bahwa bulan Rajab itu termasuk dari bulan yang sangat mulia, Ashhurul Hurum ya, termasuk dari beberapa bulan yang Allah muliakan. Selain dari Rajab ada Zulhijjah, ada Zulqa'dah dan apa? Muharram. Kemudian yang terakhir adalah Rajab. Apa? Syahri ataupun Syahrul Istighfar ya. Bulan Rajab itu adalah bulannya Allah di mana kita itu diberi kesempatan banyak di situ untuk bisa mentafakuri, mengintrospeksi kesalahan kita ataupun dosa-dosa kita. Ini momennya pas di bulan Rajab itu momennya sangat sangat pas gitu. Dan kemudian seperti mungkin yang saya bukan saya janjikan ya. Nah, ini memang amaliyah dari para ulama-ulama itu saya sampaikan dalam kitabnya saja ya. Karena setahu saya NU itu basicnya itu mengkaji kitab kuning ya, bukan bukan ke mungkin ceramah yang apa mubalik gitu ya, tapi lebih bagaimana kita mau membaca peninggalan-peninggalan ulama-ulama termasuk dari ulama NU ataupun guru-gurunya para muassis NU. Oh, saya belum baca Al-Fatihah ya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala mana wa salafuna sholih ila hadratin nabil musafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nakhusu khasa ila muassis nahdlatul ulama Asyik Asyim Asy'ari Asyik Wahab Asbullah Asyik Bisri Samsuri wa ila hadrati Asyik Masyayikh Lirboyus wa musannifi hadal kitab anallaha yataghashahum birrahmati wal maghfirah wa yu'li darajatin fil jannah wa yu'idu alaina wa ahlina wa dhurriyyatina wa fura'ina bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa min fawaidis Syekh Ali Al-Ujhuri. Ini dari kitab Kanzun Najah was Surur. Kanzul Najah was Surur itu adalah amaliyah-amaliyah di bulan-bulan yang ada di bulan Hijriyah, baik nanti dari bulan Muharram sampai terakhir bulan Zulhijjah, itu semuanya disampaikan di kitab ini. Ini juga termasuk pegangan dari para masyayikh, ya, amaliyah-amaliyah yang dilakukan oleh para ulama berdasarkan hadis, berdasarkan Al-Quran, baik dari athar ya, maksudnya memang betul Rasulullah mencontohkan ataupun yang substansinya itu sama. Nah, ini ada kitab bagus sekali namanya Kanzun Najah was Surur. Wa min fawaidi Syekh Ali Al-Ajhuri rahimahullah, dari Syekh Ali Al-Ajhuri, kama fi tarjamatihi, ini selaras dengan kitab yang beliau nukil dari Khulasath Al-Athar. Berarti memang betul apa namanya? Athar itu kan peninggalan Nabi. Jadi sebenarnya Nabi itu juga mencontohkan. Cuman untuk lebih detailnya saya belum sempat baca kitab Khulasath Asarnya. Insya Allah di kesempatan yang lain ya. Tapi ini sudah bisa dipastikan bahwa Asy Ali Al-Ajuri itu menukil keterangannya dari kitab Khulasath Al-Athar. Apa yang didahulukan oleh beliau? Anaman qara'a fi akhiri Jum'atin min Rajab. Kata beliau, barang siapa yang membaca di akhir Jumatnya bulan Rajab, ya, di akhir Jumat, hari Jumat bulan Rajab, apa yang dibaca? Nah, nanti dulu. Pada saat wal khotibu alal mimbar, posisinya itu ketika khotib ada di atas mimbar. Yang dibaca Ahmadu Rasulullahi Muhammadun Rasulullahi. Ketika khotib berada di atas mimbar, ya, di bulan Rajab Jumat terakhirnya, kita itu dianjurkan untuk membaca Ahmadu Rasulullah Muhammadun Rasulullah. Berapa kali? Khomsan wa salasina marrah. 35 kali. Nah, apa faidahnya? La tanqati'u ad-darahima min yadihi tilkas sanah. Gitu ya. Jadi faidahnya, ya, kita akan tidak kehabisan uang gitu maksudnya. Jadi selalu diberikan kecukupan gitu ya. Selalu megang uang atau selalu cukup dalam tahun tersebut insya Allah. Kalau betul-betul kita mengamalkannya dengan ikhlas dan yakin ya. Nggak ada salahnya kita mengikuti ulama sebagaimana yang disampaikan dalam kitab-kitabnya. Adapun rezeki ya dikembalikan kepada yang pengatur rezeki kan gitu. Cuman dengan niatan baik kita mengikuti ulama itu sudah termasuk dari apa ya, dari pahala gitu ya, karena kita termasuk dari mengamalkan apa yang dianjurkan. Nah, ini dikatakan la tanqati wa ad-darahima min yadihi tilkas sana. Insyaallah diniati yang baik, kemudian kita apa, ikhlas ikut ulama, tidak akan apa ya, tidak akan kemelaratan, tidak terjadi kekosongan dalam dompet kita gitu. Akan selalu diberikan kecukupan dalam 1 tahun itu. Wal khotibu alal mimbar, ini saya tuh agak apa ya, bertanya, ini al khotibu alal mimbar bagaimana prakteknya? Ternyata dalam kitab yang lain, dalam kitab Fawaidul Mukhtarah gitu ya. Tadi saya cari PDF-nya belum ketemu, cuman dari kitab yang saya punya itu dikatakan khotibul alal mimbar itu ketika si khotib menyampaikan khutbah yang kedua. Jadi bukan khutbah yang pertama ya. Jadi ketika di khutbah yang kedua itu walaupun toh memang durasinya nggak terlalu lama ya dari khutbah yang pertama, tapi memang kalau dari kitab Fawaid al-Mukhtar itu di situ kita bacanya itu di apa? Di khutbah yang kedua, di khutbah yang kedua ketika si khotib menyampaikan khutbah yang kedua dan tidak tidak diucapkan secara jahar, tidak dilakukan keras gitu ya, karena posisinya kan sedang khutbah. Jadi dibaca rilrih ataupun di dalam hati pun cukup sebenarnya. Tidak terlalu keras, ya di dalam hati sih, di dalam hati ya. Jadi kita membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah itu sebanyak 35 kali ketika khotib berada di atas mimbar. Khotib menyampaikan khutbah yang kedua ketika di atas mimbarnya gitu.
Itu amaliyah dari para ulama. Dibaca ya, insya Allah. Nah ini saya lihat di kalender, eh, besok itu Jumat terakhir gitu. Karena Jumat kedepannya itu tuh udah masuk tanggal 1 Sya'ban gitu. Udah masuk tanggal 1 Sya'ban insya Allah. Di akhir bulan Januari tanggal 31-nya itu hari Jumat ya. Itu sudah masuk itu udah masuk tanggal 1 Sya'ban. Berarti kan sudah habis Rojabnya. Padahal amalia ini dilakukan pada bulan Rojab di hari Jumatnya yang terakhir gitu. Jadi besok monggo diamalkan bersama gitu ya. Karena besok terhitung Jumat terakhir di bulan Rajab. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah 35 kali. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita membahas tentang eh, kitab Safinatun Najah melanjutkan yang kemarin yaitu tentang materi jamak takdim ya, jamak takdim. Di dalam Safinah itu langsung menjelaskan syaratnya. Padahal harusnya kita kan tahu dulu apa sih jamak takdim gitu ya. Nah, syaratnya itu ada 4. Al-bada'atu bil ula. Nah, sebelum ke situ kita harus tahu dulu apa sih jamak takdim. Ya, jadi ada istilah jamak, ada istilah takdim. Ya, nanti ada dilanjutkan, ada istilah jamak, ada istilah takhir. Ada lagi nanti selanjutnya ada istilah kosor. Jadi jangan dicampur aduk, harus tahu definisi satu-satu. Jamak itu mengumpulkan, takdim itu mendahulukan. Jadi, mengumpulkan dua sholat, ya, yang mana dilaksanakan di waktu yang pertama atau didahulukan gitu. Kan ada waktu satu, ada waktu yang kedua. Nah, waktu yang kedua atau sholat yang kedua itu dilakukan di waktu yang pertama. Itu namanya jamak takdim gitu. Wahwa ayusolli ayusolliya al asro fi waktu zuhri, yaitu melaksanakan sholat asar di waktu zuhur, au al isya fi waktil maghrib, atau melaksanakan sholat isya di waktu maghrib. Adapun subuh itu tidak bisa dijamak takdim ya, subuh itu sendiri fardun. Sedangkan yang lainnya jadi pasangannya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, seperti itu. Sholat yang kedua berarti sholat asar dimajukan atau dilakukan di waktu yang pertama yaitu sholat zuhur. Sholat isya ya pasangannya dengan maghrib, kan maghrib dulu waktunya baru isya, berarti isya kehitung sholat yang kedua. Isya dilakukan di waktu maghrib, itu namanya jamak takdim ya. Ma'asihah zalika fi safaril bisa faril qasri lil musafir. Besertaan ya. Jadi tidak semerta-merta kita itu boleh menjamak takdim sholat-sholat yang sebenarnya sudah di waktu-waktu kan. Jadi harus ada alasannya. Kemarin sebenarnya sudah saya sepil salah satu alasannya karena pekerjaan atau hajat ya kan yang kemarin. Tapi untuk yang sering menjadi alasan kita untuk salat jamak gitu ya, baik takdim ataupun takhir ya, itu adalah karena alasan musafir, karena ada alasan bepergian. Itu yang sering terjadi. Bepergian bagaimana? Wahwa marhalatani, yaitu yang sudah mencapai jarak 2 marhalah. 2 marhalah itu apa? Tis'atun wa thamanuna alfa meter, meterin, wa arba'una meterin. Jadi kurang lebih itu 89, eh iya, atau ini aetis atun wasamanuna kilometer wa arbauna metron, jadi 89,4 kilometer, koma 40 wa arbauna koma 40 kilometer.
Jadi 89 kilometer ditambahi 40 meter. Itu hitungan dari kitab ini. Sebenarnya banyak versi ya. Saya dapat sedikit, saya catat di kitab saya, kalau Imam Qurdi 80,640 kilometer. Kalau Imam Maknun 89,9, Imam Husain 94,5 kilometer. Cuman yang mayoritas ulama ya itu 119,9 kilometer. Itu mayoritas ulama. Tapi berarti yang paling minimal yang kita dapati 80,6, jadi 81 lah. 81 kilometer itu sudah bisa kita pakai untuk apa namanya? Jamak takdim dengan alasan musafir. Minimalnya 81 kilometer. Kalau yang ikutin mayoritas ulama ya 119, nggak apa-apa. Cuman hitungan yang paling minimal 81 kilometer itu sudah mencapai apa dua marhalah yang nanti boleh kita untuk sholat jamak takdim sebab musafir gitu ya. Kira-kira berapa jaraknya dari, kalau mungkin Jawa Tengah Jawa Timur mungkin gituan. Yaitu hitung-hitungan yang sudah pas mah ya tadi 81 kilometer itu sudah boleh. Itu hitungan berangkatnya ya, bukan hitungan pulang. Itu sempat terjadi perdebatan itu ya ketika kita di pondok. Itu pulang pergi apa perginya aja, ternyata kesimpulannya adalah hitungan berangkatnya gitu ya. Kalau pulang pergi kan berarti 81 dibagi 2 ya enggak? Berarti kan cuman 39,5 gitu kan. Nah, itu enggak betul gitu ya. Yang betul itu adalah 81 kilometer minimalnya hitungan berangkatnya saja. Itu, itu dalam permasalahan musafir. Nah, selain musafir, ya ada juga alasan yang lain yang nanti kita boleh untuk menjamak takdim. Apa itu? Al-mator kemarin ya. Permasalahan al-mator itu hujan, karena ada alasan hujan yang begitu lebat, besar, posisinya kita ada di masjid ya. Terus masuk waktu zuhur. Kalau dimungkinkan si apa namanya? Si hujan itu turun terus sampai asar, sampai waktu asar ya, ada anggapan bahwa ini tuh akan terus berlanjut sampai asar, maka kita boleh untuk melaksanakan jamak takdim di waktu zuhur. Ini posisinya di masjid, bukan di rumah. Jadi itu termasuk dari masyakot karena Nabi pernah melakukan demikian. Boleh. Kalau nanti dipaksakan harus pulang, takutnya nanti berangkat lagi ke masjid untuk jamaah sholat asar berjamaah, itu kan termasuk dari memberatkan gitu. Nah, maka boleh mendahulukan asar di waktu zuhur sebab turun hujan yang lebat ketika posisinya di masjid ini mah. Terus yang ketiga al-marad, karena sakit ya. Mas sakitnya yang sudah tidak bisa apa ya. Ya nanti ada sebenarnya syarat-syaratnya. Yang penting di situ sakitnya yang sudah tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan sholat sesuai waktunya gitu ya. Jadi zuhur harus di zuhur, asar harus di asar gitu. Kalau nanti masih bisa ya harusnya sakit-sakit yang seperti itu tidak 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 baik untuk kita jamak takdim gitu. Kemudian kemarin hajat ya. Kalau hajat sudah saya sampaikan kemarin. Nah, ini sebenarnya lebih ringkas di sini di kitab Taqrir Sadida karya Habib Zain bin Smith. Nah, nanti sembari berjalan aja kalau ada masalah-masalah ya. Sebenarnya saya lebih suka tertantang kalau misalkan ada masalah gitu dalam hal ini. Nah, suruh tuh jam'i takdim. Syaratnya jamak takdim itu ada 7. Ya, tadi kalau di kitab apa? Ghayatul Munah ada berapa? Di kitab Safina itu ada 4 ya. Nggak apa-apa lah di sini dulu aja di Safina dulu. Nanti sambil melengkapi di kitab Safina. Al-bada'atu bil ula. Ingat-ingat.
bahwa syaratnya jama' takdim itu adalah al-bada'atu bil ula, dilakukan di waktu yang pertama. Tadi sudah saya sampaikan. Fa inna jam al asri ma'adzuhri bada'a bizuhri awalan. Kalau kamu mau menjama sholat asar dengan zuhur, maka lakukanlah sholat zuhur yang pertama dulu, awalan. Wa in jama al isya ma'al maghrib bada'a bil maghrib awalan. Maka lakukan maghrib dulu. Ya. Li'annaha sohibatul wakti wasaniyatu tabi'atun laha. Karena waktu yang kedua atau waktu asar atau waktu isya adalah tabe, ngikut kepada waktu yang pertama. Jadi nggak boleh didahulukan. Ya, kita mau menjama sholat asar dengan sholat zuhur. Tapi kita melakukannya sholat asar dulu di waktu zuhur. Nggak bisa. Nggak boleh. Tapi harus al-bada atu bil ula. Harus mendahulukan dulu sholat zuhurnya. Sholat yang adaannya. Di waktunya. Ya, sholat maghrib ya berarti di waktu maghribnya dulu, baru nanti dilanjutkan dengan isyanya. Fala tataqaddamu alamat muha, maka tidak boleh mendahulukan dari apa yang diikuti. Jadi yang ikut itu diakhirkan. Wa niyatul jam'i fiha. Ya, ingat-ingat. Dan yang kedua syaratnya apa? An-niyatu jam'i al-jam'i fiha. Jadi ada niatnya. Nggak sama dengan ketika kita melaksanakan sholat yang di waktu-waktu yang sesuai waktunya. Niatnya sholat, kita ambil praktek sholat zuhur sama asar ya. Sholat zuhur digabung sama asar. Berarti asar ngikut ke zuhur. Dalam niatnya, sholat zuhur itu harus ada keterangan bahwa saya menggabungkannya dengan asar. Ya, dan nanti ada di bawah insya Allah. Nah, wasani niatul jam'i fiha ay niatul jam'i as-sholah asani. Ingat-ingat. Niat sholat jamak yang kedua berarti sholat asar fi sholatil ula. Jadi disebutkan di niat sholat yang pertama. Wa mahallun niat minat taharrumi bil ula ila tasliminhu. Cuman jangan khawatir kalau semisal tidak disebutkan ketika takbiratul ihram, itu masih boleh diniati ketika di tengah-tengah sholat. Ya, mungkin kalau yang pernah ngaji bahwa praktek ini tidak begitu khawatir kalau lupa semisal ya. Takbirnya sholat sholat duhur, tapi nanti ketika diingat, oh ya aku tuh mau ngejamak dengan asar, maka nanti tinggal tinggal diniati bahwa saya akan menjamaknya dengan asar. Bagaimana niatnya? Nah, tadi saya sudah catat. Nah, misalkan sholat zuhur sama asar. Nah, ketika kita melaksanakan sholat zuhur, ya, itu harus ada penyebutan sholat asar di dalam niat kita. Ya, usolli fardhu zuhri majmu'an ilaihi al-asru jam'a taqdimin arba'a raka'atin mustaqbil kiblati lillahi ta'ala. Ya, tadi. Jadi adanya niat sholat yang kedua ya disampaikan atau digabungkan dengan niat zuhur dengan niat yang pertama. Ini niatnya seperti ini. Usolli fardhu zuhri majmu'an ilahi al-asru jam'a taqdimin arba'a raka'atin mustaqbil kiblati. Kalau jadi imam ya imaman gitu ya. Kalau jadi makmum ya makmuman. Mustaqbil kiblati lillahi ta'ala. Nah, adapun ketika sudah sholat zuhur dengan 4 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan sholat asarnya di waktu zuhur, itu tidak ada kewajiban untuk menyebutkan zuhur. Ya. Jadi usolli fardhol asyri arba rakaatin mustaqbil kiblati lillahi ta'ala. Itu udah cukup. Jadi yang wajib itu adalah di sholat yang pertama. Itu ya, saya ingetin lagi yang wajib itu adalah niat yang pertama. Di sholat yang pertama. Harus ada penyebutan. Mau digabung dengan apa nih zuhurnya? Oh, dengan asar ya sebutin. Gitu. Disebutin di niat sholat zuhurnya. Gitu. Nanti praktek sholat jamat takhir beda lagi. Ya, nanti disampaikan. Takutnya tergabung-gabung, nantinya malah
tidak lengkap kita memahaminya ya. Jadi satu-satu dulu nih, kalau sholat jamaah taklimah gini ketentuannya. Nanti yang jamaah takhir beda lagi gitu. Ya, cuman jangan khawatir. Ini banyak banyak pendapat ulama. Jadi semisal di awal kita tidak meniati untuk digabung dengan asar, dan nanti bisa atau dikasih waktu sampai kamu sebelum salam, ya. Tapi sebenarnya kalau udah salam pun ada loh ibaratnya. Saya juga terkagum-kagum ini. Wakila, ya misalkan kepepet banget kamu lupa, innahu yakfi boleh, Kang Arya boleh. Yakfi niatul jam'ilaha walau ba'da tahalluli, walaupun tuh setelah tahallul, setelah halal. Halal itu berarti salam. Udah salam. Yang jelas qobla taharrumi biha. Yang jelas sebelum kamu melaksanakan sholat asarnya. Jadi semisal di sholat duhurnya dia itu lupa ya, lupa tidak meniati untuk digabungkan dengan sholat asar, jadi tidak jamak takdim. Tahu-tahu udah salam baru ingat, aduh ini sekalian aja lah tadi tuh sama sholat asar ya di waktu zuhur ini sekalian. Tapi tadi nggak niat, nggak apa-apa diniati di situ. Yang penting sebelum kamu taharum sholat sholat asar gitu ya. Qobla taharrumi biha kama fi syarhil muhadzab. Kitab dari kitab Muhadzab karya Imam An-Nawawi. Ya, jadi dikasih solusi lagi. Kalau lupa, boleh. Yang penting jangan sampai kamu ketika sudah masuk sholat asarnya. Sholat asar di waktu zuhurnya tadi ya. Tapi wal afdol, tetap ada yang lebih afdol. Wal afdol kornuha bit tahrim. Yang afdol, yang utama adalah ketika bersertaan dengan takbir. Gitu. Jadi ketika takbir itu sudah betul-betul dia itu menyiapkan sholat zuhurnya digabung dengan sholat asar. Ya kan? Karena kurujan minal khilaf, ya untuk menjauhi dari perbedaan pendapat ulama. Jadi ada yang boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Nah, untuk lebih afdolnya kita di awal gitu. Di awal ketika takbiratul ihram. Dia enak kalau kalau ini mah. Walau nawa al jam'u fil ula, thumma nawa tarkuhu, thumma roja ilahi, wa nawa qabla tahallul jamaah, walau ini gak usah, gak perlu. Yang ketiga, wal mualatu bainahuma. Yang ketiga syaratnya adalah harus continue ya, harus continue. Tidak boleh diselingi dengan perkara lain antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Tapi sebetulnya masih ada toleransi juga. Nih. Ae baina sholata ini majemu ata ini di antara sholat dua itu tidak boleh ada waktu yang menjadi penjeda ya. Wi alla yatula al faslu bainahuma urfan ya. Dengan sekiranya tidak ada waktu yang panjang untuk memisahkan antara pelaksanaan sholat yang pertama dengan sholat yang kedua secara uraf, secara umuman. Bi yang kuso alfaslu bainahuma amma yasa'u ini. Nah ini berarti ada kadarnya kira-kira kalau dari sholat zuhur udah dilaksanakan, terus mau ke asarnya, tapi ada waktu yang sekiranya kalau kita sholat 2 rakaat itu ada gitu ya. Misalkan 2 rakaat itu kita hitung-hitung kayak 5 menit gitu ya, atau 10 menit. Maka tidak boleh tuh ada jeda antara zuhur dengan asar dengan jeda 10 menit itu. Gitu ya. Amma ya sa'u ini gitu ya. Jadi sekiranya 2 rakaat. Bi akhaffi fi'li mungkin alal wajhil mu'tamad. Ya wa hadza ma'khudun min fi'lihi, ini sebagaimana yang dicontohkan oleh alaihi salatu wasallam kanjeng Nabi, fa huwa alil itba. Jadi Nabi juga ada jedanya tapi nggak lama gitu loh ya. Ya lebih baik continue langsung langsung takbir lagi gitu ya. Fala yadur al faslu, tapi misalkan apa namanya kentut gitu ya, sholat zuhur udah selesai dia, udah diniatin jamak dengan asarnya, terus kentut, ya kentut kan mungkin ngantri dulu dan sebagainya, yaitu mah berarti kan ada amrun kharij, ada perkara lain, berarti nggak continue dong, ya tetap continue ya. Ini fala yadur al faslu biwuduin, kalau ternyata dijeda dengan wudhunya ataupun tayamumin atau tolabu khafifin lil ma ya gitu ya. Wa zamanu adzanin wa iqamatin alal wusta al mu'tadi, kalau sekiranya masih apa ya, masih wajar gitu.
masih wajar, nggak kehitung lama, itu fala ya dulu, tidak mengapa. Nah, terus bagaimana nih kalau yang rajin-rajin sholat rawatib ya? Sholat rawatib tahu Kang Arya? Sholat itu sholat yang kan ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Sebelum sholat maktubah kan namanya qobliyah ya. Kalau setelahnya maktubah, setelah sholat yang wajib itu namanya ba'diyah, itu sholat rawatib. Bagaimana kalau rawatibnya dilaksanakannya bagaimana? Nah, wa mimma taqaddama ya. Yu'lamu annahu la yusalli bainahuma ar-ratibah. Ya, kalau pemahaman yang awal, ya. Pemahaman awal itu ya tidak ada sholat rawatib, ya. Pemahaman la yusalli bainahuma ar-ratibah. Kalau pemahaman awal, karena ya termasuk ini kan sholat apa ya? Kalau yang musafir kan berarti ada uzur di situ, uzur musafirnya, sehingga digabungkan sholatnya. Ya kok kober gitu loh, kober ya apa bahasa Indonesia? Kok kober sempat-sempatnya mau nambah sholat sunnah ya kan kayak ini juga kita digabung loh kok ditambahin sunnah gitu. Nah maka pemahaman awal mah memang la yusolli bainahuma ar-ratibah ya li'an adzalika yu'addi ila adamil muawalah karena nanti dikhawatirkan memang satu lagi ya alasan yang lainnya adalah kalau nanti ada rawatib ya ada mualah gitu nggak ada nanti berkesinambungan karena dipotong bukan dipotong karena dilanjutkan dengan rawatibnya gitu ya. Bal idza arada al ityan tapi kalau kamu mau melaksanakan sholat rawatib ya bal idza arada al ityanu bir rawatib wa qad jama'a baina dzuhri wal asri taqdiman ya nggak apa-apa ya qad jama'a baina dzuhri wal asri taqdiman ya fa innahu ya'ti bi qobliyati dzuhri. Nah bagaimana cara melakukan sholat qobliyahnya qobliyah zuhur ya fa innahu ya'ti bi qobliyati dzuhri summa yusolli farduha. Jadi sholat qobliyah mah tetap sholat qobliyah zuhur, terus sholat zuhurnya ya dengan meniati gabung dengan jamak takdim asar, summa fardul asyari, kemudian sholat fardu asarnya ya yang sudah dijamak tadi. Summa ba'diyah zuhri. Jadi ba'diyah zuhrinya diniati setelah melakukan sholat asar. Summa qobliyah asri, baru qobliyah asar. Ka- Kalau ba'diyah asar kan nggak ada. Ya, jadi sudah ba'diyah zuhur, lanjut niat qobliyah asar. Kalau mau lengkap sholat rawatibnya, gitu ya. Jadi prakteknya qobliyah zuhur mah ya dilakukan 2 rakaat atau 4 rakaat. Terus sholat zuhurnya dengan meniati jamak digabung asar. Terus sholat asar, ya masih waktu zuhur tuh. Terus sholat apa tadi? Ba'diyah zuhur. Terus nanti terakhir sholat qobliyah asar. Jadi qobliyah asar itu setelah sholat asar. Ya, gitu ya. Ya, gitu ya. Wa kadzalika fi jam'il isya. Begitu juga sholat isya. Ya, fayati bi qobliyah maghrib. Ya, qobliyah maghrib dilakukan. Kemudian sholat maghribnya. Kemudian sholat fardul isyanya. Ya, di waktu maghrib. Kemudian ba'diyah maghribnya. Setelah sholat isya. Kemudian qobliyah isyanya. Kemudian ba'diyah isyanya. Gitu. Ya kan? Ya, memang saya juga dapat dapat referensi dari Habib apa namanya Salim bin Jidan. Ini prakteknya ketika apa? Ketika kita mau sholat qobliyah Jumat, tapi posisinya sudah si khotib sudah di atas mimbar. Lebih afdolnya itu Kang, ini sedikit ya. Kalau khotib udah di atas mimbar, itu kita jangan qobliyah Jumat, tapi isma gitu ya. Lebih baiknya itu kita duduk langsung mendengarkan khotib untuk melaksanakan untuk menyampaikan khutbahnya. Nah, terus kita mau qobliyah mau qobliyah Jumat gimana? Dilakukan setelah sholat Jumat gitu. Karena itu masih dalam waktu sholat Jumat, waktu sholat zuhur. Boleh gitu kata Habib Salim tuh. Jadi kalau kamu udah masuk masjid tapi posisinya si khotib udah di atas mimbar, ya itu nggak usah qobliyah dulu gitu loh. Qobliyahnya nanti setelah sholat Jumat, nggak apa-apa. Udah qobliyah udah sholat zuhurnya, sholat Jumatnya, terus qobliyah Jumat, terus ba'diyah Jumatnya, gitu disusulnya gitu.
Jadi ada ada hal yang lebih utama, yaitu apa? Mendengarkan khutbah gitu, daripada mendahulukan qobliyah Jumat. Itu kata Habib Salim Bijidan. Jadi tetap sah gitu loh, tetap sah. Jadi selaras sama ini, sama. Terus dawamul udhri wal udhru huna huwa as-safaru fi haqqil musafir wa matari fi haqqil mukim. Jadi harus dalam keadaan musafir ya. Kalau sudah mukim, udah sampai di rumah, ya tidak ada kita untuk diperbolehkan jamak takdim gitu ya. Ini dalam konteks musafir ya. Terus misalkan kalau mator dalam keadaan turun hujan, kalau hujannya udah nggak ada ya tidak ada kita untuk diperbolehkan jamak takdim fi hakil mukim, atau kayak apa kemarin tuh karena ada hajat ya berupa kemarin tuh ujian ataupun ya ulangan ya ujian sikeng ya atau apa pekerjaan gitu ya. Kalau misalkan libur ya jangan dialasin. Ya makan kemarin kan boleh karena hajat kerja, tapi jangan dijadikan adat gitu. Kalau memungkinkan untuk bisa di hari libur ya dilakukan dengan sebagaimana di waktu-waktunya gitu. Walaupun toh memang boleh dengan alasan yang wujud kan, alasannya wujud. Kalau nggak wujud alasannya nggak bisa. Ya, mungkin itu aja Kang Arya. Sepertinya sudah cukup. Nanti kalau semisal ada yang belum jelas, nah itu yang akan saya lebih jabarkan lagi gitu ya. Iya, silakan barangkali ada yang mau bertanya. Terima kasih Ustadz Ramdan. Untuk teman-teman, Oke. kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Kalau nggak ada, saya tanya Ustadz. Oh iya, Kalau kalau pas mau sholat jamak itu lupa kelupaan ini ya niatnya diganti niat dengan bahasa Indonesia apakah boleh Ustadz? bahasa Indonesia. Iya. Nggak boleh lah. Iya, nggak kita nggak kayak niat ini ya, niat puasa ya. Mm-mm. Setahu saya harus ada ya itu disampaikan soli fardo zuhri gitu ya. Itu memang harus bil lughatil arabiyah, bil lughatil arabiyah. Mm. Hmm. Nggak Kalau boleh dulu langsung. kalau dulu pernah ini Ustadz apa belajar dari apa guru SMA, SMP, SMA kan kebetulan Muhammadiyah gitu katanya boleh gitu Ustadz. Jadi teman-teman itu Oh, banyak kalau yang lu kelupaan niat sholat apa sunnah apa sholat apa ya udah niat pakai bahasa Indonesia katanya. enggak lah. Setahu saya enggak. Tetap. Kalau beda kalau misalkan Pak Idun Anil Ulama ya, jauh dari ulama ya. Sekarang mah udah ada apa? Dekat sama orang-orang pinter gitu. Terus juga akses internet juga sudah banyak. Masa kita nggak, Mm-mm. ya itu disampaikannya itu ya, ya harus dengan bahasa Arab gitu loh. Disampaikannya tuh diniatinya harus dengan bahasa Arab. Kurang kurang benar gitu kalau menurut saya, Mayit. Karena ya itu juga Muhammadiyah ya kurang tahu referensinya dari mana ya. Setahu saya di kitab Fathul Mu'in juga harus ada penyampaian lillahi ta'ala, kemudian usolli. Kan bukan niat tapi usolli. Bukan niat niat sholat tapi usolli, saya sholat. Usolli fardo, ada ungkapan fardonya. Seperti itu.
Ya kalau mau lebih amannya dihafalin yang lengkap situ. Mau dihafalin yang lengkap yang sudah diajarkan sama guru-guru gitu ya. Sholli fardhu asri gitu. Masa sih terus lupa terus diganti bahasa Indonesia kayak aduh kebangetan banget sih. Udah dihafalin ya disampaikan aja dengan bahasa Arab gitu. Mm-mm. Tapi kalau ditanyain malah, lah itu malah nggak niat gitu. Ya, Ustaz. Oh, yang itu malah nggak niat. Heeh. Kalau itu malah nggak niat, malah boleh kata kata mereka gitu. Ya kalau niat ini kan kita masalah sholat jamaahnya apa masalah sholat maktubahnya ini? Iya, niat sholatnya yang usolinya itu, Ustaz. Hmm. Ya, kalau usolinya ya berarti kalau di kalau di apa di sholat maktubah ya bukan kita terlepas dari pembahasan jamak ya, terlepas dari pembahasan jamak ya. Kalau di sholat maktubahnya ya berarti ketika takbir nggak Hmm. ada niat terjadi di selain takbir nggak sah, ya nggak? Emang emang Mm-mm. ada misalkan di niat takbir terus lupa kita niatnya di ruku, kita niatnya di apa di sujud, yang nggak sah sholat kalian, ya nggak? Iya. Heeh. Permasalahan terlepas dari jamak takdim ya ini mah gitu. Jadi niat itu ya besertaan dengan takbiratul ihram ya kan. Kalau Muhammadiyah kan ya nggak tahu ya. Yang saya tahu mah Muhammadiyah tuh kayak nggak senang. Ngapain sih ngelafadzin niat sebelum takbir ya? Pernah dengar nggak? Mm-mm. Benar. Nah, Sering sebelum sering. takbir itu kan orang-orang NU itu dijaharkan, dikeraskan suaranya usolli fard itu sebelum takbir. Nah, itu supaya apa? Supaya lebih kalau kalau yang kita ya ataupun saya dapat dari guru itu supaya lebih mantap ketika takbir hati nyambung gitu. Jadi disuarakan dulu sebelum takbir. Tapi bukan berarti sebelum takbir itu mencukupi niat kita, enggak mencukupi sama sekali. Yang mensahkan itu ya ketika takbir dalam hati karena niat itu dalam hati. Usolinya itu dalam hati bukan ketika sebelum takbir dan dilafatkan bukan di situ niat itu ketika takbir Mm. dan dalam hati ngomong usolli fardo duhri gitu. Adapun orang NU itu emang biasanya dijaharkan dulu sebelum takbir itu disampaikan dengan lafadz gitu ya supaya apa supaya nancep ketika takbir gitu supaya langsung nyambung gitu. Sholli pada zuhri arba rakaati musafir. Langsung di ini tuh langsung ngomong lagi seperti yang sebelum takbir gitu. Nah, orang Muhammadiyah mah enggak gitu tuh enggak. Jadi langsung takbir, langsung dalam hati. Ya nggak apa-apa itu kan apa ya? Punya khasnya masing-masing gitu dan itu tidak menyalahi aturan gitu. Terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan, maaf ingin menambahi pertanyaan. Kalau niatnya sambil baca boleh tidak Ustadz? Sampai kebangetan banget ini nggak mau ngapalin niat ini. Siapa ini? Jangan-jangan anak saya ini. Jundap tahu Kang? Nggak tahu juga Nggak tahu. Ustadz. Kayaknya anak-anak LPK ini. Sambil baca. Sebenarnya boleh, cuman posisinya kan berarti harus di hati ya. Sambil baca tapi di dalam hati ya bukan dilafadzin. Misalkan di depannya itu kita nggak hafal atau semisal ya nggak apa-apa gitu di depan Allah sambil lihat dalam hati ngomong usolli fardu nggak apa-apa Ketim- nggak masalah. Ketimbang pakai bahasa Indonesia tadi ya Iya, Ustadz. iyalah, iyalah ketimbang pakai Indonesia mah apa gitu loh. Kebangetan banget gitu. Misalnya tadi apa nggak mau ngapalin zuhur zuhur acan atau usoli gitu. Ya, itu Kang Arya. Nggak apa-apa kalau kalau masih baca tapi dengan praktek yang benar dalam hati dan bahasa Arab sah-sah saja. Apakah sudah jelas Mas Jundaf? Hmm. Sambil dibaca itu dalam hati ya bukan dibaca dilafadin ya disuarain gitu ya. Suara kita mah suara takbir suara Allah dalam hati ngomong usolli fardu.
teman-teman yang lain yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kang Arsi diem-diem baik Kang Arsi. Mas Eko juga ini, Ustadz. Oh iya Mas Eko biasanya ramai nih Mas Eko ini. Tanya sembarang kalir ini. Gimana? Ada yang bertanya? Apa sudah dicukupkan? Kalau sudah tidak ada, mungkin dari Ustadz Ramdan ada yang ingin disampaikan lagi. eh Ya, saya harap teman-teman bisa istiqomah ya. Saya juga alhamdulillahnya masih di rumah mah masih banyak kosongnya ya. Saya juga merasa kalau saya sudah ditakdirkan berangkat gitu, bisa enggak gitu menemani teman-teman kayak gini gitu. Jadi saya insya Allah dimaksimalkan selagi masih ada kesempatan, saya bisa ikut bareng-bareng. Tapi semisal nanti kan saya juga nggak tahu di Jepang nanti gimana gimananya gitu ya, apalagi laptop ini kendala apa ya, kendala perangkatnya gitu. Kalau di rumah kan masih ada laptop ini juga punya punya adik gitu masih bisa dipakai. Nah nanti kalau nanti sudah berangkat kurang tahu nih, jadi saya harap dimaksimalkan, bisa sama-sama ngaji bareng gitu ya. Saya juga mumpung masih di sini, nanti kalau semisal sudah tidak diberikan kesempatan, kalau udah di Jepang, nggak mungkin untuk buka laptop, nggak mungkin untuk ngasih materi ya, saya mohon maaf gitu. Gitu. Terus besok jangan lupa, Kang Arya di mana sholatnya, jam ininya, Jumatnya? Yang Kalau di nggak, masjid kemarin, di masjid kemarin. iya, kalau nggak libur ya nggak sholat Jumat, Ustadz. Waduh, oh gitu ya. Hmm. Tapi itu mah posisinya nggak harus kita sholat Jumat sih Kang. Jadi ketika mimbar misalkan ngedengar adannya ya kita lagi kerja, ngedengar khutbahnya kita lagi kerja semisal dibacain nggak apa-apa, sah-sah aja. Karena nggak ada syarat harus sholat Jumat. Gitu ya. Ya semisal ini mah Kang Arya dekat sama masjid terus kedengar khutbah gitu sambil Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah itu sah-sah aja. Karena dalam pengamalannya tidak harus orang yang baca itu sholat Jumat, nggak ada keterangannya itu. Gitu sih. Kalau yang lain ya semoga ditakdirkan bisa sholat Jumat terus bisa mengamalkan lain. Amin. Kang Arsi di mana Kang Arsi nanti sholat Jumatnya? Sholat duhur Waduh ini nggak mau usaha dulu ini langsung jawab sholat zuhur. pas posisi kerja soalnya ya Kang. Oh gitu. Iya nggak apa-apa sih. Oh. Nanti streaming gitu sama yang di Jepang kan. Nggak, biasanya di masjid area atas tuh apa Nusantara itu streaming lewat YouTube itu pasti terakhir saya ikut ini Iya iya bisa sih bisa streaming. denger khutbahnya gitu. Mm-mm-mm. Ada-ada aja nih Kang Arsi nih, ada-ada aja nih. Semakin jauh Kang Arsi nih. Nggak. Ya kalau kalau diberikan kesempatan untuk sholat Jumat ya diingat lah, dicatat, diingat gitu. Dan paling berapa ya? Paling 2 menit mungkin selesai gitu. Enggak sih, enggak sampai 2 menit. Cepet 35 Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah 35 kali. Wallahu a'lam bishawab. Oh iya, mohon doanya ya. Ini kan paman saya kan meninggal ini hari yang keberapa ya? Malam kelima, malam malam kelima. Mm-mm. Ini makanya saya juga dipercepat penyampaian materinya karena udah isya ya biasa tahlil kita makan orang NU ya. Jadi tahlil sampai ke 7 nanti ke 40 hari dan seterusnya. Saya mohon hadiah fatihahnya khusus kepada paman saya. Inilah lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ramdan yang telah memberikan materinya. Semoga kita yang menyimak dan mendengarkan mendapatkan berkahnya. Sebelum kita tutup rutinan malam Jumat malam hari ini, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kalau ada kesalahan perkataan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.